Samsung tuh bikin bingung deh produk-produknya ya, khususnya di smartphone kelas menengah. Udah ada Samsung Galaxy A54, malah diluncurin Galaxy M54 yang malah harganya lebih mahal 100.000. Emang bedanya apa sih? Kok harganya bisa mirip-mirip gitu ya? Ya, buat info aja, Samsung Galaxy A54 itu harganya di Indonesia 6,3 juta. Dan smartphone ini, Samsung Galaxy M54 yang gue pegang sekarang, harganya 6,4 jutaan. Jadi beneran cuman beda 100.000 aja. Galaxy M series sendiri sekarang tuh nggak cuman ngandelin baterai yang gede doang. Ya, Galaxy M54 kan baterainya udah 6.000 mAh, tapi memang ada beberapa fitur lain yang bikin smartphone ini jujur harganya mahal. Kalau 6 juta buat Galaxy A series oke lah ya, tapi untuk Galaxy M series kayaknya masih cukup mahal. Gue sendiri udah nyobain, gue udah pernah nge-review Galaxy A54. Kalian bisa nonton videonya di Uzontek, review lengkapnya ada di situ. Dan gue sekarang pegang Galaxy A54. Gue sendiri ya langsung expect tinggi sih untuk smartphone ini ya, karena ya harganya beda tipis. Well, ternyata ekspektasi gue emang ketinggian untuk Galaxy M54. Galaxy A54 harganya 6 jutaan, wajar menurut gue karena bodi belakangnya udah terbuat dari kaca meskipun bingkai bodinya dari polikarbonat. Tapi Galaxy A54 tuh udah ngantongin rating IP67, jadi kalian bisa nyemplungin HP ini ke air tawar ya, sedalam 1 meter selama 30 menit. Jadi aman tuh, hujan-hujanan, kecemplung, ketumpahan air, aman daripada Samsung Galaxy M54. Tapi Galaxy M54 semuanya berbahan dasar plastik. Kalian pasti nggak bakal terima lah ya beli HP 6 juta lebih, bodinya ternyata dari material plastik. Tipis pula bodi belakangnya nih, berasa banget. Dan pilihan warnanya tuh semuanya glossy, dengan efek pantulan cahaya yang sebenarnya membuat smartphone itu kelihatan elegan. Tapi sayangnya dengan desain plastik dan nggak ada tekstur halus kayak Oppo atau Vivo misalnya, dan warnanya pun dibikin glossy, jadi gampang banget kotor gara-gara jejak sidik jari. Kalau Galaxy A54 sebenarnya wajar, tapi ada salah satu warna yang cukup terang warnanya, itu jejak sidik jari nggak kelihatan. Lagian, bodi belakang dan bodi depan dari Galaxy A54 juga udah dilapisin sama Gorilla Glass 5. Nah, smartphone ini, Galaxy A54, cuma di bagian depannya aja. Kayak beneran overpriced nggak sih Galaxy A54? Ya nggak? Jadi Galaxy A54 itu memang sedikit lebih pendek dari Galaxy M54. Jadi Galaxy A series itu tuh tingginya cuma 158,2 mili dengan tebal 8,2 mili. Tapi beratnya 202 gram. Wajar karena bodi belakangnya terbuat dari kaca. Nah, Galaxy M54 sebenarnya lebih tinggi. 164,9 mili dengan tebal 8,4 mili. Dan beratnya 3 gram sedikit lebih ringan. Bodinya plastik dan baterainya 6.000 mAh. Galaxy A54 sama Galaxy M54 juga sama-sama punya layar Super AMOLED. Ukurannya luas, resolusinya Full HD, dan refresh rate-nya udah ngedukung 120 Hz. Ukurannya beda sebenarnya, karena Galaxy M54 ukurannya jauh lebih luas, 6,7 inci dibanding 6,4 inci di Galaxy A54. Tapi Galaxy A54 lagi-lagi layarnya jauh lebih unggul. Secara visual, secara fitur, pokoknya lebih cakep lah. Dari tampilan aja misalnya, bezel di sekeliling layarnya tuh terasa lebih tipis, mirip-mirip kayak Galaxy S23 FE. Dan layar Galaxy A54 juga udah disertifikasi sama HDR10+ dan Widefun L1. Jadi kalian bisa nonton HDR, video HDR di YouTube, atau nonton video Full HD di Netflix. Jadi streaming lebih gacor daripada Galaxy M54. Dan juga Galaxy A54 udah ngedukung in-display fingerprint. Memang udah wajarnya sih, harga 6 jutaan udah ngedukung fitur yang premium. Ini fingerprintnya masih di tombol power, 6 juta bro. Nah, kalau ngomongin soal dapur pacunya, Samsung Galaxy M54 dan A54 sama-sama didukung sama prosesor Exynos 1380. Jadi ini tuh prosesor buatan Samsung sendiri, fabrikasinya 5 nanometer, punya performance yang tinggi dan efisiensi daya yang juga jempolan. Jadi prosesor ini tuh punya 2 cluster sebenarnya, 4 core Cortex A78 dengan clock speed 2,4 GHz dan juga 4 core Cortex A55 dengan clock speed 2 GHz. RAM-nya juga kapasitasnya sama, 8 GB dan memori penyimpanan 256 GB.
Dan keduanya juga sama-sama ngedukung slot microSD tapi harus ngorbanin slot SIM yang kedua. Jadi pilihannya dual SIM atau satu SIM plus memori penyimpanan yang lebih lega. Perbedaan signifikan ada di bagian baterai. Galaxy A54 baterainya cuma 5000 mAh, tapi Galaxy M54 baterainya tembus 6000 mAh. Jadi Galaxy M series sekarang identitasnya udah kembali lagi nih. Setelah sebelumnya ya terbatas di 5000 mAh doang, kayak di M33 gitu misalnya. Tapi setelah akhirnya aturan penerbangan sedikit dilonggarin kalau kata Samsung, jadi kapasitas baterainya bisa ditambah 1000 mAh. Jadi 6000 mAh yang katanya sih bisa tahan seharian penuh. Untuk fast charging-nya sama 25 watt dan keduanya cuman dibekalin kabel USB Type-C to Type-C. Adapter chargernya harus kalian beli sendiri. Jadi kayak ibarat beli HP batangan. Kamera nih, sebenarnya ini subjektif. Karena sebenarnya Galaxy A54 itu kan memang agak berasa premium ya konfigurasi kameranya. Tapi kalau ngejar resolusi, Galaxy M54 sebenarnya lebih oke. Galaxy M54 dulu deh kita bahas. Jadi smartphone ini punya 3 kamera. Yang satu, kameranya 108 megapiksel dengan dukungan OIS, Optical Image Stabilization. Jadi kamera ini tuh bisa menghasilkan gambar di resolusi 12 megapiksel berkat skema pencitraan Nona Binding, 9-in-1 pixel binding ya. Otomatis gambarnya bisa lebih detail dan warnanya pun ya lebih natural lah. Ya ditambah lagi sama fitur-fitur AI kayak Scene Optimizer dan aplikasi kamera buatan Samsung juga emang udah bagus lah buat motret berbagai skenario pengambilan gambar. Ditambah lagi sama kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel, fix focus dua-duanya. Dan kamera depannya 32 megapiksel. Sedikit berbeda sama Galaxy A54. Kalau gua sih lebih cocoknya Galaxy A54. Kenapa? Pertama, kamera utamanya 50 megapiksel dengan sensor yang premium, Sony IMX766 yang biasanya ada di smartphone kelas menengah ke atas. Memang udah kelasnya lah. Ditambah juga sama OIS dan keluaran gambarnya sedikit 12,5 megapiksel. Detailnya tetap dapat, warnanya juga bagus ya, sensor premium sih ya. Ditambah lagi sama kamera ultrawide 12 megapiksel dan makro 5 megapiksel. Keduanya juga fix focus tapi resolusinya lebih tinggi dan kamera selfie-nya 32 megapiksel. Secara konfigurasi, jujur gue sendiri memang udah cukup lama sih nyobain Galaxy A54 dan hasilnya memang cukup bagus. Hasil kameranya memang Samsung kelas menengah banget sih, tapi ya soal sensor memang lebih premium dari Galaxy A54 5G. Nah, di awal kan gue sempat bilang ya, Samsung ini cukup ngebingungin. Galaxy A54 udah diluncurin, tiba-tiba mereka ngeluncurin Galaxy M54 yang harganya mirip-mirip. Sebenarnya nggak terlalu ngebingungin juga sebenarnya, karena dua smartphone itu beda segmen. Galaxy A54 itu segmennya ya buat pengguna yang pengen sebuah smartphone yang menawarkan experience kayak Galaxy S series. Jadi ibaratnya kalau Galaxy S series nggak kekejar karena harganya mahal, terus Fan Edition series juga ya cukup mahal, kalian bisa nyobain Galaxy A series yang ada beberapa fitur yang diturunkan oleh Samsung ke smartphone tersebut. Misalnya kayak fitur kamera atau build quality dari desain dan lain sebagainya lah. Tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Smartphone ini juga udah punya rating IP67, jadi membuktikan durabilitasnya lah sebagai smartphone kelas menengah ke atas. Sistem kameranya juga sedikit lebih proper sebenarnya karena ya Sony IMX766 ya, udah kelas premium. Tapi juga nggak berarti Galaxy M54 itu jelek. Karena segmen smartphone ini ya emang ditujukan buat para pengguna yang pengen perangkat dengan daya tahan baterai yang bisa tahan seharian penuh dalam sekali pengecasan. 6000 mAh ditambah prosesor yang efisien dayanya, ditambah lagi sama One UI generasi terbaru dengan basis Android 13 yang emang punya stabilisasi performance yang bagus, ya bikin ponsel ini punya daya tahan baterai yang impresif. Layarnya juga gede, memberikan keleluasaan buat para pengguna buat nikmatin berbagai konten, pekerjaan, multitasking, bahkan sampai gaming. So, ya emang udah dari awal sih kedua smartphone ini emang beda segmen, meskipun harganya dibikin mirip sama Samsung. Menurut kalian lebih milih Galaxy M54 atau Galaxy A54? Komen di bawah. So, gitu aja. Ulasan sedikit dari Galaxy M54 sama Galaxy A54. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa. Subscribe channel Yuzon Tech, nyalain loncengnya biar tahu review terkini, informasi terkini, hands-on, unboxing, dan lain sebagainya di dunia pergadgetan Indonesia. Bye!